Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Retna. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rio Mantupak Siahaan, Satrio Puto Danendra, dan saya sendiri Sofia Tulajmi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan graf pada pembuatan jadwal ujian. Lanjut. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Penjadwalan ujian merupakan suatu pekerjaan rutin dalam sistem akademik di perguruan tinggi yang dilakukan setiap semester. Permasalahan penjadwalan ujian terkait erat dengan masalah optimasi. Dalam kajian ilmu di matematika diskrit, teori graf memberi solusi untuk permasalahan ini melalui bahasannya tentang pewarnaan graf. Lanjut. Kemudian, permutasi. Permasalahan penjadwalan ujian disebabkan oleh pola kontrak mata kuliah yang dilakukan mahasiswa. Hal ini merupakan permasalahan kombinatorial sehingga dibutuhkan penelusuran masalah secara matematis agar hasil yang didapatkan lebih optimal. Pembahasan dimulai dari teori tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek, urutan kedua dipilih dari n-1 objek, urutan ketiga dipilih dari n-2 objek, begitu seterusnya, dan urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dan n objek adalah n kali n-1 kali n-2 sampai 2 kali 1 sama dengan n faktorial. Adapun jumlah susunan berbeda dari pemilihan R objek yang diambil dan N objek disebut permutasi R. Dilambangkan dengan permutasi N, R, yaitu permutasi N, R sama dengan N kali N-1 kali N-2 sampai N-R-1 sama dengan N faktorial kali N-R faktorial. Lanjut. Kombinasi. Kombinasi merupakan bentuk khusus dari permutasi. Bedanya, kombinasi mengabaikan urutan kemunculan. Dalam kasus penjadwalan ujian, kombinasi merupakan variasi yang mungkin terjadi ketika mahasiswa memilih untuk mengontrak mata kuliah pada semester tertentu. Jumlah mata kuliah yang ditawarkan program studi sebanyak N objek dan jumlah mata kuliah yang dikontrak dengan batasan SKS tertentu adalah R objek. Rumus kombinasi R adalah kombinasi N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N-R faktorial. Lanjut. Selanjutnya ada graf. Graf adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu dengan tujuan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Suatu graf terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan titik-titik tidak kosong, VG, dan himpunan garis-garis EG, di mana V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jumlah simpul pada graf disebut kardinalitas graf, dinotasikan N, di mana N sama dengan V, dan jumlah sisi pada graf dinotasikan dengan M, di mana M adalah E. Lanjut. Berikutnya adalah jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang, graf dibagi menjadi dua, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Graf tak sederhana dibagi menjadi dua lagi, yaitu graf semu dan graf ganda. Graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau loop ganda. Kemudian graf ganda, graf yang mengandung sisi ganda. Berdasarkan orientas arah pada sisi, graf dibagi menjadi dua, graf berarah dan graf tak berarah. Yang pertama, graf berarah. Graf ini memiliki arah di setiap sisinya. Kemudian graf tak berarah, graf ini tidak memiliki arah di setiap sisinya. Kemudian ada derajat graf. Derajat
adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut yang dinotasikan dengan dV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Baik, di kali ini, seperti yang sudah dijabarkan oleh teman saya sebelumnya, bahwa kami akan menggunakan penerapan graf pada penentuan jadwal ujian. Di mana jadwal ujian ini dapat direpresentasikan dalam graf dengan metode pewarnaan graf. Di mana pewarnaan graf itu memiliki definisi, yaitu pelabelan graf dengan memberikan warna pada elemen graf yang dijadikan subjek dalam memahami permasalahan. Dan dalam kasus pewarnaan graf yang kami lakukan berikutnya adalah pewarnaan simpul. Pewarnaan graf yang baik harus bergantungan dengan bilangan kromatik, di mana definisi bilangan kromatik yaitu jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul atau vertex V, di mana nanti berikutnya akan terdapat contoh V1, V2, sampai Vn. Dan dalam penerapan warna graf kali ini menggunakan algoritma Welch-Powell. Algoritma Welch-Powell. Mari kita berkenalan dengan algoritma satu ini, di mana algoritma satu ini yaitu algoritma pewarnaan graf berdasarkan derajat tertinggi dari simpul-simpulnya, atau disebut largest degree ordering atau LDO. Di mana terdapat langkah-langkah dalam pewarnaan graf menggunakan metode kali ini, yaitu langkah pertama, urutkan simpul-simpul dari G dalam urutan derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mungkin punya derajat yang sama. Langkah yang kedua yaitu gunakan satu warna tertentu untuk mewarnai simpul pertama. Langkah yang ketiga yaitu ulangi langkah yang di atas, langkah 2 di atas untuk simpul dengan urutan tertinggi yang belum diwarnai. Dan langkah terakhir yaitu ulangi langkah ketiga di atas sampai semua simpul dalam daftar terwarnai. Dalam flowchart, maka beginilah algoritma Welch-Powell. Untuk contoh dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Satrio. Dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dan pembahasannya. Terdapat 10 mahasiswa dan 6 mata kuliah berbeda. Masing-masing mengontrak mata kuliah dengan kombinasi yang berbeda-beda seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya, variasi mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa dimodelkan secara matematis dalam bentuk graf. Mata kuliah disimbolkan berupa simpul yang merupakan subjek dari kendala yang akan terpenuhi. Selanjutnya, begitu juga dipresentasikan dalam bentuk tabel. Jadi dalam contoh ini, misalnya V1. V1 memiliki tetangga yaitu V2, V3, V5, V6. Ini artinya bahwa ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah V1, namun mereka juga mengambil mata kuliah V2, V3, V5, dan juga V6. Begitu pula seterusnya, dan masing-masing simpul mempunyai tetangganya masing-masing. Selanjutnya, berikut adalah alur pengerjaannya. Pertama-tama yaitu pilih simpul V1 dengan derajat 4, kemudian diberi warna A. Dalam contoh ini diberikan warna merah. Lalu, pilih simpul yang tidak bertetangga dengan simpul V1, yaitu V4. Dan diberi warna yang sama dengan warna A, yaitu merah. Lalu, pilih simpul V5 dengan derajat 4. Kemudian diberi warna B. Dalam contoh ini, warna B adalah warna hijau. Lalu, pilih simpul yang tidak bertetangga dengan simpul V5, yaitu simpul V2. Dan diberikan warna yang sama dengan B, yaitu warna hijau. Lalu, pilih simpul V6 dengan derajat 4, kemudian diberi warna C, yaitu warna biru dalam contoh ini. Lalu, pilih simpul yang tidak bertetangga dengan simpul V6, yaitu V3, dan diberikan warna yang sama, yaitu warna biru. Selanjutnya, sehingga dari
Alur pengerjaan di atas diperoleh graf sebagai berikut. Berdasarkan gambar graf tersebut, terdapat 3 warna berbeda untuk 6 simpul mata kuliah, yaitu A, B, dan C, atau biru, hijau, dan merah. Dapat dikatakan, graf mempunyai 3 warna berbeda, atau bilangan kromatik graf di atas sebesar 3. Dapat dianalisis dari 6 mata kuliah yang berbeda, dijadwalkan ujian selama 3 hari, yaitu hari pertama, ujian mata kuliah V1 dan V4. Hari kedua, ujian mata kuliah V2 dan V5. Dan sisanya pada hari ketiga, yaitu ujian mata kuliah V3 dan V6. Selanjutnya, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa algoritma pewarnaan graf Wells-Powell bisa digunakan untuk menentukan jadwal ujian semester pada sistem informasi akademik perguruan tinggi, sehingga tidak terjadi bentrokan jadwal ujian untuk semua mahasiswa. Algoritma ini juga bisa digunakan untuk menentukan minimal jumlah hari ujian yang dibutuhkan dalam mengadakan suatu ujian, sehingga bisa menghemat waktu. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.